Brigade Al-Qassam menghancurkan 8 tank canggih Merkava milik pasukan IDF. Serangan tersebut dilancarkan dalam 2 hari terakhir. Penghancuran massal tank Merkava ini dilakukan pasukan Hamas untuk menghalangi serbuan front pertempuran Israel di jalur Gaza. Beberapa serangan yang dilakukan pasukan Hamas, yakni menyasar pada pasukan pendudukan Israel di wilayah Jabalia Utara jalur Gaza, wilayah Al-Zaitun di tenggara kota Gaza, dan kota Rafah di jalur Gaza. Sejak Minggu 12 Mei pagi, pejuang Palestina tersebut terlibat dalam konfrontasi sengit di wilayah Kem Jabalia di timur Gaza Utara. Setidaknya 10 kendaraan militer Israel dihancurkan, termasuk 9 tank dan 1 pengangkut personil lapis baja. Brigade Al-Qassam juga menembaki kumpulan dan kendaraan pasukan pendudukan Israel di daerah tersebut dengan tembakan mortir berat. Sejak awal serangan darat ke Gaza, puluhan tank dan kendaraan tempur pasukan Israel telah hancur diserang pejuang di wilayah Gaza. Di waktu bersamaan, pejuang Al-Qassam juga dilaporkan melakukan operasi di dekat situs Al-Mahbud, sebelah timur Kem Jabalia. Hamas menggunakan roket Al-Yasin 105 untuk menargetkan tank Merkava. Pasukan Hizbullah menargetkan beberapa situs Israel di sepanjang perbatasan Palestina. Pasukan militer dari Lebanon ini menggunakan roket berat baru yang untuk pertama kalinya diluncurkan. Dikutip dari Al-Mayadin, roket berat baru tersebut diberi nama Jihad Mukniyah. Dengan roket berat ini, pasukan perlawanan menargetkan peralatan pengintaian di lokasi Al-Malikiyah dengan peluru anti-tank mereka. Pasukan Hizbullah juga melakukan penembakan secara langsung dari Lebanon menuju ke lokasi sasaran. Target utama roket ini adalah apel pertemuan militer Israel di dekat kota Zabdin di peternakan Shebah, Lebanon. Pasukan pertahanan juga menargetkan sebuah kendaraan militer yang membawa peralatan pengawasan serta peralatan teknis lainnya di Barak Haunin atau Ramim dengan menggunakan peluru kendali yang memastikan hancurnya kendaraan dan peralatan milik Israel. Perlawanan Islam Lebanon ini juga mengumumkan serangan yang menargetkan situs Ramya Israel di perbatasan Lebanon-Palestina. 1 hari sebelumnya, Hizbullah diketahui juga berhasil menghancurkan sistem Iron Dome di pangkalan Beit Hillel Israel yang ada di kawasan Al-Jalil. Pangkalan Beit Hillel adalah markas besar bagi Brigade Teritorial ke-769 IOF Hiram yang bertugas di bawah Divisi Galilea ke-91. Media militer Hizbullah mengungkapkan bahwa pangkalan Beit Hillel menampung Batalion Teknik Tempur Mekanis Divisi 91 dan baru-baru ini termasuk Batalion Infanteri ke-51 Brigade Infanteri Golani Pertama. Pasukan Hamas tak pernah kehabisan akal untuk mengelabuhi pasukan Israel. Saat tentara Israel mengalihkan fokusnya ke selatan Rafah, Hamas kini melancarkan serangan baru di wilayah utara jalur Gaza. Dalam sebuah rekaman, Hamas menunjukkan serangan mereka pada pasukan IDF di Jabalia dan kota Gaza di bagian utara Gaza. Serangan ini dilakukan saat IDF terlalu fokus menyerang Rafah namun tak menjaga medan pertempuran mereka di Jabalia. Alhasil banyak pasukan IDF digempur dari belakang dan dihabisi oleh militan Brigade Al-Qassam. Dalam serangan ini dilaporkan pula bahwa seorang perwira senior Israel mengalami luka akibat serangan Hamas tersebut. Sebelumnya, pemantau perang yang berbasis di Amerika
Serikat menegaskan Hamas melancarkan serangan canggih taktis yang menyasar pasukan IDF di wilayah Rafah. Hal ini membuktikan bahwa Hamas sudah bersiap melancarkan serangan lanjutan jika Israel tak memperdulikan proposal gencatan senjata yang diajukan. Serangan balasan dari Hamas ini dilancarkan sejak Jumat 10 Mei kemarin. Hamas dan sekutu melancarkan setidaknya 17 serangan terhadap IDF di wilayah Rafah. Serangan ini mencakup bom termobarik, granat peluncur roket, hingga roket anti-personel. Pertempuran sengit terjadi di wilayah utara jalur Gaza sejak Minggu 12 Mei 2024. Pasukan Hamas melakukan pengeboman besar-besaran saat pasukan Israel mencoba masuk wilayah Rafah. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan kegagalan besar setelah operasinya di wilayah Rafah. Saat fokus menyerang wilayah Rafah, IDF tidak melakukan antisipasi pertahanan hingga dengan mudah Hamas melakukan pengeboman. Pertempuran Hamas dengan Israel ini akhirnya meluas ke kamp Jabalia dan Zaitun sebelah timur kota Gaza. Pertempuran juga terjadi di ujung utara wilayah tersebut di Beit Hanaun dan Beit Lahia. Hamas kembali bisa menerapkan otoritasnya di wilayah tersebut. Militan Hamas juga menggunakan sisa terowongan yang mereka punya untuk menyergap pasukan Israel dan terus menembakkan roket ke wilayah Israel. Warga sipil bersaksi serangan udara dan tembakan artileri yang hampir terus-menerus terjadi setiap harinya. Hanya saja serangan Hamas lebih banyak berhasil mengenai sasaran ketimbang pasukan IDF yang justru hanya mengenai titik kosong. Sayap militer Brigade Al-Qassam menyergap pasukan Israel di barak saat Sayal Rafah. Serangan ini adalah taktik yang cukup cerdik dilakukan Hamas di wilayah Rafah Timur, jalur Gaza Selatan. Dikutip dari Kompas.com, taktik cerdas ini diantaranya diakui oleh Institute for the Studies of War atau ISW dan Proyek Ancaman Kritis atau CTP. Ada setidaknya 3 taktik cerdik yang dilakukan Brigade Al-Qassam dalam penyergapan terhadap pasukan Israel di Rafah Timur, jalur Gaza Selatan. Di antaranya adalah penggunaan bom termobarik, penggunaan granat peluncur roket, dan roket anti-personil dalam serangan multi-tahap mereka. Dalam sebuah pernyataan Jumat 10 Mei, Brigade Al-Qassam juga mengatakan para pejuangnya menyergap pasukan Israel setelah meledakkan ladang rancau yang telah disiapkan sebelumnya di dalam barak Shat-Shayal di timur Rafah. Para pejuang Brigade Al-Qassam juga melakukan operasi militer di dekat Masjid Al-Dawa yang terletak di sebelah timur Rafah. Hamas menunjukkan serangan mereka pada pasukan IDF di Jabalia dan kota Gaza di bagian utara Gaza. Serangan ini dilakukan saat IDF terlalu fokus menyerang wilayah Rafah namun tak menjaga medan pertempuran mereka di Jabalia. Alhasil banyak pasukan IDF digempur dari belakang dan dihabisi oleh militan Brigade Al-Qassam ini. Dalam serangan tersebut dilaporkan pula bahwa seorang perwira senior Israel mengalami luka akibat serangan dari Hamas tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.